Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyah liridho ilahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala hadrati bahri syafa'ah sayyidina al-mahbub Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala hadrati musannifi wa mu'alifi hadal kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal fi ajaibil qalbi, di dalam menjelaskan tentang keajaiban-keajaiban hati. Jadi hati ini merupakan organ penting dari manusia yang bersifat misteri, ajaib, bahasa Arabnya ajib, ajaib. Jadi sesuatu hal yang bersifat misteri, memiliki banyak rahasia. I'lam, ketahuilah, anna lil qalbi, bahwa bagi hati, baba ini terdapat dua pintu, lil ulumi, yang menuju atau mengarah kepada ilmu-ilmu pengetahuan atau segala ilmu pengetahuan. Hati itu memiliki dua pintu, yang pintu itu jurusannya mengarah kepada seluruh ilmu pengetahuan. Wahidun, pintu yang pertama, lil ahlami, untuk impian-impian, jurusan impian-impian atau mimpi-mimpi. Jadi yang satu pintu itu mengarah kepada impian-impian. Wasani, dan yang pintu kedua, li alamil yaqadhati, untuk alam terjaga. Alam itu kawasan, alam itu bisa diartikan wilayah, alam itu bisa diartikan daerah. Jadi alam terjaga, alam sadar, seperti ini. Wahua, dan ia atau itu alam yaqadhah, albabu, pintu adh-dhahiru yang tampak, ilal khariji, menuju keluar. Jadi pintu terjaga itu adalah pintu yang tampak menuju keluar. Jadi dalam hati itu ada pintu luar, ada pintu dalam. Jadi ibarat kita punya rumah, itu ada pintu depan, ada pintu belakang. Fa'in nama, maka jika dia, seseorang telah tidur, guliko, niscaya tertutup, babul hawasi, pintu indra. Di saat orang itu tidur, maka pintu indranya itu tertutup. Fayuftahu, lalu dibuka, lahu, untuknya, babul batini, pintu batin, pintu dalam.
Di saat orang itu tidur, lalu dibukalah pintu batin. Jadi ketika orang itu tidur, saya ulangi lagi, itu indranya tidak berfungsi, indranya nonaktif. Saya contohkan, di saat dia bermimpi, orangnya tidur di Sambirjo, jasmaninya tidur. Menurut perasaan yang tidur, dia itu berada di Red Island, di Pulau Merah sana. Ya, orangnya di sana. Di sana sedang asik bermain bersama teman-temannya, kemudian ngobrol asik sambil makan jajan, marung dan lain sebagainya. Padahal orangnya ada di Sambirjo. Kemudian yang di Sambirjo, jasmaninya tadi, semua ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, matanya. Orang tidur itu ada yang matanya tertutup, ada yang matanya terbuka. Lah, kita contohkan orang tidur yang matanya terbuka. Di saat pil-pil seperti ini, ya ramai-ramainya ngasihkan angpau, temannya membawa uang 5 gebok. Yang tidur tadi yang matanya terbuka, itu ditunjukin ya uang 5 gebok, ini buat kamu, mau enggak kamu? Dia enggak sadar, dia enggak tahu, padahal jelas-jelas matanya terbuka, ditunjukin uang 5 gebok untuk dikasihkan kepada yang bersangkutan. Yang bersangkutan tidak merespon sama sekali. Kemudian mulutnya, jelas-jelas tetangganya itu rumahnya terbakar, bikin heboh orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena dia tidur, mulutnya bungkam, sama sekali tidak mengeluarkan suara sekecil apapun terkait dengan respon bahwa di lingkungannya ada rumah yang terbakar. Kemudian indera pendengaran, di saat dia tidur, dibengoi, dipanggil namanya dengan suara yang nyaring, juga enggak dengar. Kurang nyaring, ngapunten nih. Akhirnya kita datangkan son horeg, itu yang dari Blitar itu ya. Son brewok itu, wah bikin gempar. Kita datangkan dekat dengan dia, tapi di saat dia tidur, dia juga tidak mendengar. Ini adalah contoh bahwa di saat orang itu tidur, pintu indera jasmaninya itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutannya tadi, di saat dia tidur itu dibuka pintu batinnya. Wa yukshafu lahu ghaibun min alamil malakut, dan disingkap baginya kegaiban dari alam malakut, wa minal lauhi, dan dari papan al-mahfudhi yang terjaga, fayakunu, maka hal itu mithla dhaui, bagaikan bagian sinar cahaya. Waruba makhtaja, dan terkadang memerlukan kasfuhu untuk membukanya, ila syai'in, kepada yang sedikit, min ta'biril ahlami, dari atau untuk mentakbirkan impian-impian,
menafsirkan impian-impian, mentakwilkan impian-impian, menerangkan impian-impian. Jadi salah satu contoh di dalam Al-Quran itu ada mimpi yang mimpinya itu adalah yang masuk kategori ini, wa yukshafu lahu ghaibun min alamil malakut. Kegaiban alam malakut itu dibuka oleh Allah. Dan juga kegaiban dari lauhil mahfud. Dan itu nyata. Jadi kadangkala mimpi tanpa kita sadari, kadangkala mimpi-mimpi kita itu ada mimpi yang nyata. Sebab di saat kita mimpi yang nyata itu, kegaiban dari alam malakut, kerajaan langit dan lauhil mahfud itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dinyatakan idz qala Yusufu li abihi. Di saat Yusuf mengadu, memberikan informasi, berkata kepada abahnya, ya abadi, wahai ayahku, abah, ini sungguh aku telah bermimpi ahada asyara kaukaban, melihat 11 bintang, wasyamsa dan matahari, wal qamara dan bulan. Ra'aituhum, aku telah melihat mereka li kepadaku sajidin, sama-sama bersujud, semuanya bersujud. Jadi mimpinya Nabi Yusuf itu disampaikan kepada abahnya, yang tidak lain abahnya adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub ini adalah putra dari Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang terkenal dengan julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi Nabi Yusuf ini adalah cicit dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mimpinya itu aneh tapi nyata. Cara bahasane saiki, bahasa apa iku, logat lokale iku gak sak baene. Ya. Mimpinya itu ndak sembarang mimpi, gak sak baene, gak koyok impen-impen umumi. Melihat mimpi yang seperti itu, wong abahnya ini seorang nabi, paham bahwa mimpi ini akan menjadi sebuah kenyataan. Dan dijelaskan di dalam tafsir-tafsir Al-Quran bahwa yang dimaksud 11 bintang itu adalah saudara-saudara Yusuf. Karena Yusuf ini adalah 12 bersaudara. Bapaknya satu, ibunya satu, anaknya selusin. Ya. Jadi 12 bersaudara melihat 11 saudara ini. Jadi 11 yang dimaksud 11 bintang itu Nabi Yakub tafsirkan itu adalah 11 saudaranya. Matahari itu beliaunya sendiri, Nabi Yakub. Bulan itu adalah ibundanya Nabi Yusuf. Jadi seluruh isi keluarga, seluruh anggota keluarga, keluarga besarnya Yusuf, keluarga besarnya Nabi Yakub itu takluk, tunduk ya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Mendapatkan informasi seperti itu, apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub? Qala ya bunaya, wahai anakku, le tole cong kacong la taksus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kamu ceritakan mimpimu itu pada saudara-saudaramu.
Karena Nabi Yakub paham kalau mimpi ini diceritakan kepada saudaranya, sedangkan saudaranya itu ada yang ngapunten dalam tindak tanda kutip kurang soleh, dugal-dugal, ya, nakal-nakal, itu khawatir nanti akan memicu penyakit iri dan dengki. Fayakidu laka kaidan, mengkhawatirkan suatu ketika saudara-saudaranya itu akan melakukan tipu daya yang membahayakan, yang membinasakan terhadap keselamatan Nabi Yusuf alaihissalam. Inna syaitona lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi manusia adalah musuh yang nyata. Betul. Jadi saudara-saudaranya itu kesetanan, bahasanya seperti itu. Dirasuki setan. Akhirnya saudara-saudaranya itu ada yang punya pemikiran bagaimana supaya Yusuf itu dibunuh saja. Ada usulan yang menghendaki Yusuf dibunuh supaya kecintaan bapaknya itu beralih kepada mereka. Sebagian tidak setuju. Umpamane diomongke ngono kira-kira ya ngene bahasane. Yusuf iku bocah sik ora ngerti apa-apa. Yusuf iku ganteng-gantenge bocah. Gitu. Dan paling disayang oleh abah kita. Wis ngene ae, mesakne mosok awake dhewe iki dulur lega lila mateni dulure dhewe. Wis ngene wis. Nek cara aku Yusuf iku dilebokke ae, dijegurni sumur ae. Ben jadi sare. Wis terserah ning kono mati ya monggo, seumpama monggo slamet digawa karo saudagar orang-orang yang lewat di sekitaran sumur itu, monggo. Akhirnya betul yang terjadi, singkat cerita Yusuf itu dimasukkan sumur tua oleh saudara-saudaranya. Mimpi itu jadi kenyataan. Di kemudian hari Yusuf menjadi seorang nabi yang luar biasa, yang mengungguli kenabian abahnya Nabi Yakub. Ibunya tunduk, saudara-saudara yang 11 itu juga tunduk patuh terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Itu adalah salah satu contoh mimpi dari orang soleh yang nyata-nyata terjadi, karena kegaiban dari alam malakut, kegaiban dari lauhil mahfud dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi mimpi dari orang yang kafir, orang kafir. Tapi mimpi yang nyata. Jadi mimpi yang nyata ini tidak hanya terjadi kepada orang-orang yang soleh, kepada orang kafir pun atas izin Allah itu bisa terjadi. Di dalam kitab tafsir itu dijelaskan, wadzalika anna fir'auna ra'a fi manamihi. Wadzalika, dan penyembelihan anak laki-laki dan dihidupkannya anak-anak perempuan. Anna Fir'aun, bahwa Fir'aun telah bermimpi di dalam tidurnya melihat api. Akbalat min Baitil Maqdisi, melihat bahwa api itu menghadap Baitil Maqdis.
Ahatot bibuyuti Misra. Api itu mengitari, melingkupi rumah-rumah yang ada di negara Mesir. Jadi dalam mimpinya itu Fir'aun itu melihat seluruh rumah-rumah di kota Mesir, di negara Mesir itu terbakar semuanya. Wa ahraqat kula kibtiyin. Dan api itu telah membumi hanguskan, telah membinasakan seluruh kaum Kipti, bangsa Kipti, suku Kipti. Wa tarokat Bani Israila, dan menyelamatkan atau membiarkan Bani Israel. Jadi yang selamat cuma Bani Israel, yang tidak terbakar rumah-rumahnya Bani Israel. Fada'a Fir'aunul kahanata. Akhirnya Fir'aun ini bingung. Fir'aun ini takut. Fir'aun ini gelisah. Akhirnya Fir'aun mengundang hadirkan seluruh juru badi, seluruh peramal di negara Mesir diundang hadirkan untuk dimintai keterangannya, pendapatnya terkait dengan mimpinya tadi. Nah, mungkin yang terjadi di situ ramalannya beda-beda. Wa sa'alahum andalika. Fir'aun bertanya kepada mereka tentang mimpinya. Yang mayoritas mimpinya faqalu, mereka kahanah tadi berkata, yuladu fi bani Israila waladun, telah dilahirkan pada Bani Israel seorang anak lelaki, yakunu halakal kipti, yang di kemudian hari akan membinasakan kaum Kipti. Wa zawala mulkika ala yadihi, dan akan melenyapkan kerajaanmu Fir'aun dari tangannya. Mendengar keterangan dari para peramal tadi, Fir'aun merasa ketakutan. Gimana gak takut, yang namanya raja. Raja itu kekuasaan melebihi presiden. Kemana-mana ya dikawal. Butuh apa, semua keinginannya itu dikabulkan. Semuanya keinginannya apa itu disediakan. Semua keinginannya itu apa bahasane? Disembadani. Wis pokoke apa penjaluke iku mesti dadi kenyataan kabeh. Ku yang namanya raja. Cara guyonane, Raja Fir'aun saking gede nih, saking hebate, saking terkenali, ya, sampai mungkin ngapunten, ibaratnya ngentut itu lho, krana raja entute kira-kira ditadai karo rakyate, karena kekuasaannya yang begitu luar biasa. Lah di tengah ketakutannya, akhirnya dia membuat membuat kebijakan genosida, pembumi hangusan bayi laki-laki ya yang lahir. Fa'amara Fir'aunu biqatli kulli gulamin. Lalu Fir'aun membuat sebuah kebijakan untuk memerintahkan membunuh seluruh
anak kecil, seluruh anak kecil, seluruh bayi yuladu fi bani Israel yang dilahirkan pada kaum Bani Israel. Jadi ada operasi besar-besaran ini melalui aparat-aparatnya, melalui prajurit-prajuritnya, melalui instansi pemerintahannya. Pokoknya semua diinstruksikan untuk membunuh, mencari dan membunuh bayi laki-laki yang dilahirkan pada kaum Bani Israel. Hatta qatala min auladihim isna asyara alfa sobyin, sehingga tercatat bahwa Fir'aun membunuh bayi-bayi yang lahir pada saat itu sebanyak 12.000. Ya, 12.000 bayi laki-laki yang dibunuh karena kebijakan yang arogan dari Bani Israel. Dan ternyata mimpinya jadi kenyataan. Lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kecil, karena ada kebijakan itu orang tuanya takut, kemudian Musa kecil ya itu dilarung ya, dilarung tujuannya untuk diselamatkan ya, dilarung di di Sungai Nil ya. Jadi dikentirno ning ngene Sungai Nil. Lalu ditemukan oleh istri tercintanya Raja Fir'aun yang bernama Siti Aisyah. Di kemudian hari Musa kecil ya, kemudian diangkat anak oleh Fir'aun, kemudian dibesarkan, dan di kemudian hari betul dialah yang kemudian menjadi lawan beratnya bapak angkatnya, yaitu Raja Fir'aun, yang kesimpulannya Raja Fir'aun berusaha untuk membunuh ya Nabi Musa dan pengikutnya, sampai kemudian dilakukan pengejaran, dan pengejaran itu sampailah di Laut Merah. Ketika Musa dan pengikutnya sudah tidak menemukan jalan yang lain untuk menyelamatkan, lalu Allah memerintahkan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke arah laut, air laut. Seketika itu air laut terbelah menjadi dua ya. Di saat air laut berubah menjadi dua ya, membelah menjadi dua, seakan-akan laut itu menyiapkan jalan tol laut yang bisa dilalui oleh Nabi Musa dan pengikutnya untuk menyelamatkan diri dari pengejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Setelah dia lari di situ, kemudian dikejar. Di saat Nabi Musa dan pengikutnya sudah sampai di pinggir laut, tiba-tiba air laut yang tadi berubah menjadi jalan tol itu kembali lagi semula, yang akhirnya menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Itu adalah salah satu contoh mimpi yang nyata yang dialami oleh orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma makana, dan adapun
sesuatu yang karena ia adalah minadh-dhahir, dari tampak atau tampak dari luar. Fayadhunnu, lalu atau maka fayadhunnu, maka mengira anasu, manusia, anabihi, bahwa dengannya al-yaqadhata, terjaga. Adapun sesuatu yang tampak, manusia mengira atau orang-orang sufi itu mengira bahwa yang tampak itu adalah yang terjaga. Jadi tadi disebutkan bahwa pintu itu ada dua, ada pintu mana tadi? Pintu zahir dan pintu batin. Kalau pintu zahir berarti indranya aktif, dalam keadaan sadar, terjaga. Kalau pintu batin berarti indranya tertutup, ya, berarti di saat tidur. Lah ini orang-orang sufi ada yang punya pendapat bahwa yang terjaga itu di saat orang itu sadar, ya berarti terjaga, melek, ora turu. Wa annal yaqadhata, dan sesungguhnya terjaga aula lebih sesuai, lebih pas, ya, lebih utama bil ma'rifati, dengan makrifat. Jadi orang-orang sufi itu punya pendapat bahwa terjaga itu lebih pas dikatakan makrifat. Ma'anahu la yubsaru fil yaqadhati syai'un, bersamaan padahal sesuatu yang tidak bisa dilihat di saat terjaga dari alam kegaiban. Maksudnya begini, jadi kalau orang terjaga, kalau menurut konsep yang awal, berarti tidak bisa melihat sesuatu yang gaib dari alam malakut. Wong alam malakut itu terbuka di saat tidur. Tapi ini bisa terjadi karena apa? Karena yang dimaksudkan oleh ulama-ulama sufi itu, ya, bahwa ini adalah suatu hal yang di luar kebiasaan. Artinya orang makrifat itu dalam keadaan terjaga itu bisa melihat sesuatu yang gaib, walaupun indranya aktif. Kalau yang pertama, konsep yang pertama tadi tidak bisa. Tapi kalau orang makrifat tidak berlaku hal itu. Dalam keadaan terjaga pun mereka bisa membuka pintu kegaiban. Wama, dan sesuatu yubsoru yang bisa dilihat bainan naumi, di antara tidur, wal yaqadhati, dan terjaga, aula lebih pas, lebih utama, lebih sesuai bil ma'rifati, dengan makrifat. Mimma, daripada apa yang yubsoru bisa dilihat, min thoriqil hawasi, dari jalan indra. Kalau menurut Imam Ghazali, yang namanya makrifat itu bukan di saat terjaga, ya. Kalau menurut Imam Ghazali, yang namanya makrifat itu adalah sesuatu yang bisa tampak di antara tidur dan terjaga.
turu ora diarani melek, melek yo ora diarani turu. Dari di antara tidur dan di antara terjaga, itu namanya makrifat menurut Imam Ghazali. Dari dua hal ini bisa kita padukan, kita ambil benang merah bahwa orang makrifat itu bisa mengaktifkan pintu batinnya, pintu hati yang batin dalam keadaan terjaga maupun dalam keadaan di antara terjaga dan tidur, di antara tidur dan terjaga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan bisa meningkatkan pengetahuan kita tentang ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat ruhani. Ya. Dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.